Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon, berita gembira di saat orang meninggal dunia itu ada 5 macam. Yang pertama, berita gembira kepada kaum mukminin umumnya. Kepada mereka dikatakan, jangan kamu khawatir akan dikekalkan azabmu. Maksudnya, kamu tidak akan disiksa selama-lamanya. Para nabi dan orang-orang saleh akan memberikan syafaat kepadamu. Dan janganlah kamu bersedih hati karena luputnya pahala, dan bergembiralah dengan surga, yakni bahwa tempat kembali kamu pada akhirnya adalah surga. Yang kedua, kepada orang-orang yang ikhlas dikatakan, janganlah kamu khawatir akan ditolak amal-amalmu, karena sesungguhnya semua amalmu itu telah diterima. Dan janganlah kamu berkecil hati akan luputnya pahala, karena pahalamu itu akan dilipat gandakan. Ketiga, kepada orang-orang yang bertaubat akan dikatakan, janganlah kamu khawatir akan dosa-dosamu, karena sesungguhnya dosa-dosamu itu telah diampuni. Dan janganlah kamu berkecil hati akan luputnya pahala dari apa yang telah kamu lakukan sesudah bertaubat. Allah akan menggantikan keburukan-keburukanmu menjadi kebaikan-kebaikan. Yang keempat, kepada orang-orang yang juhud akan dikatakan, janganlah kamu khawatir akan dikumpulkan di mahsyar dan perhisaban. Dan jangan pula kamu bersedih hati akan kekurangan yang berlipat-lipat. Bergembiralah dengan surga yang akan kamu peroleh tanpa hisab maupun azab terlebih dahulu. Kelima, kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan beramal sesuai dengan ilmunya akan dikatakan, janganlah kamu khawatir akan kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat, karena Allah akan memberi ganjaran terhadap apa yang telah kamu lakukan dahulu. Dan bergembiralah dengan surga yang akan diberikan kepadamu dan kepada siapa saja yang mengikuti jejakmu. Maka alangkah beruntungnya bagi orang yang umurnya diakhiri dengan kabar gembira. Namun kabar gembira atau bisyarah itu hanyalah bagi orang mukmin yang baik amal perbuatannya. Para malaikat akan turun kepada mereka. Lalu orang-orang mukmin itu bertanya, siapakah kalian? Karena kami belum pernah melihat orang-orang lebih elok wajahnya dan lebih harum badannya daripada kalian. Lantas para malaikat itu menjawab, kami adalah sahabat-sahabat kamu semua. Maksudnya, kami telah menjaga kamu semua, dan kami telah mencatat amal-amal kamu di dunia. Maka bagi orang yang berakal, sepatutnya lah dia waspada terhadap sifat lalai. Dan tanda waspada dari sifat lalai itu ada 4. Yang pertama, dia mengurus urusan-urusan dunianya dengan sikap menerima dan tidak tergesa-gesa. Yang kedua, dia mengurus urusan akhiratnya dengan rakus atau ingin berbuat banyak dan bergegas-gegas. Ketiga, dia mengurus urusan agamanya dengan ilmu dan kesungguhan. Keempat, dia mengurus urusan-urusan manusia dengan nasihat, cinta, dan lemah lembut. Konon, manusia yang paling utama itu ialah orang yang memiliki sifat. Yang pertama, dia tetap tekun dalam beribadah kepada Tuhannya. 2, dia ikhlas lahir dan batin. 3, orang lain selamat dari kejahatannya. 4, dia tidak mengharap apa-apa yang ada di tangan orang lain. 5, dia selalu siap siaga menghadapi mati. Adapun maksud siap sedia untuk mati adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, perbanyaklah mengingat apa yang bisa memutuskan kelezatan, yakni maut. Hadis ini bersumber dari Hisanul Mashabi. Sedang maknanya adalah bahwa maut itu akan memenggal setiap kelezatan. Maka ingatlah maut sebanyak-banyaknya, sehingga Anda akan selalu bersiap-siap untuk menghadapinya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi,
perbanyaklah mengingat apa yang bisa memutuskan kelezatan. Merupakan perkataan yang ringkas dan pendek, namun di dalamnya mengandung semua nasihat. Sebab orang yang selalu ingat akan mati, pada hakikatnya dia akan menahan diri dari kelezatannya sekarang, dan ingat mati akan menahannya pula dari mengangan-angankan kelezatan tersebut di masa yang akan datang, serta menjadikannya bersikap juhud terhadap hal-hal yang membuatnya mengharapkan kelezatan itu. Namun jiwa yang keruh dan hati yang lalai membutuhkan kepada kata-kata yang banyak dan nasihat yang panjang lebar. Kalau tidak, tentu dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, dan firman Allah yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sudah cukup bagi orang yang mau mendengar dan berpikir tentang mati, karena mengingat akan mati menimbulkan perasaan tidak tentram tinggal di negeri yang fana ini, lalu menghadapkan tujuan setiap saat kepada negeri yang abadi. Karena ulama telah mengatakan, mati itu bukan berarti hilang begitu saja atau menjadi lenyap sama sekali, tetapi hanya sekedar terputusnya ikatan antara ruh dan raga, dan terpisahnya ruh darinya, lalu berganti dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, dan berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, orang-orang mukmin itu tidaklah mati, melainkan pulang ke negeri mereka. Maut itu merupakan musibah terbesar. Allah telah menyebutnya sebagai suatu musibah dalam firman-Nya yang artinya, lalu kamu ditimpa musibah maut. Maut memang musibah besar, namun ada lagi yang lebih besar darinya, yaitu lalai terhadap maut, tidak mau mengingatnya dan sedikit memikirkannya. Padahal dengan memikirkan maut itu saja sudah bisa menjadi itibar atau bahan pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Di dalam kitab Tazkirahnya, Al-Qurtubi berkata, semua umat telah sepakat bahwa maut itu tidak bisa ditentukan akan terjadi pada umur berapa, masa kapan, dan penyakit apa. Itu semua tidak lain adalah agar orang merasa gentar terhadap maut dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Sebaliknya, orang yang telah dikuasai oleh rasa cinta kepada dunia dan tenggelam dalam kelezatan-kelezatannya, tidak mustahil bila dia lalai dari mengingat maut dan tidak sudi mengingatnya. Bahkan, apabila maut itu disebutkan orang di hadapannya, maka dia tidak suka, sedang perasaannya benci terhadap maut. Hal itu dikarenakan rasa cintanya kepada dunia yang telah menguasai hatinya dan hubungan-hubungannya yang telah mendarah daging dengan dunia, sehingga menghalanginya dari memikirkan maut yang merupakan sebab dari perceraiannya dengan dunia. Lalu dia tidak suka mengingatnya lagi, dan seandainya dia mengingatnya juga, maka ingatannya itu adalah karena sayangnya kepada dunia. Lalu dia pun sibuk mencela maut. Ingat mati itu bahkan semakin menjauhkan dia dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.